Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam Sekar semakin dekat dengan Kristus. Kiranya melalui program ini terus memberikan peneguhan bagi kita karena kita memiliki Allah yang besar dan kita bisa mengenalnya melalui setiap perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, mohon Tuhan yang terlebih dahulu bertata dalam hati dan pikiran kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami untuk kami lakukan. Sertailah kami, biarlah melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini boleh menuntun kami, memberikan satu kehidupan yang boleh kami pegang di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenalkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita melihat satu bagian firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu, dari manakah seorang percaya dapat dilihat bahwa dia adalah sebagai orang percaya yang benar-benar di dalam Tuhan? Tentunya kita bisa melihat pribadi orang percaya ini terlihat dari kehidupannya, terlihat dari perubahan hidup yang dialaminya. Perubahan hidup ini bukanlah sebuah proses yang mudah atau proses yang singkat yang secara kita berpikir mungkin bisa dalam sekejap bisa diselesaikan. Tetapi perubahan ini adalah perubahan yang terus-menerus dilakukan dan tanpa hentinya. Artinya membutuhkan namanya konsistensi dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian juga kalau kita melihat bahwa kehidupan sebagai orang percaya, mereka akan dilihat dari kehidupan dan perubahan hidup yang baik, dari kasihnya, kehidupannya. Dan kasih ini bukan hanya kita berbicara dengan kata-kata, tetapi kasih ini benar-benar dapat kita lihat dari keseharian dan kehidupan nyata. Karena kasih yang pertama kita miliki adalah kasih yang berasal dari Allah yang telah mati di atas kayu salib. Kasih itu yang menunjukkan kita melihat bahwa kasih Allah yang pertama kali memberikan kekuatan, pemulihan, keselamatan kepada kita. Demikian kasih yang kita miliki itu juga dapat kita realisasikan dalam hidup sehari-hari. Dalam bacaan ini Paulus juga mau memaparkan kehidupan lama dan kehidupan baru yang sungguh-sungguh kontras, di mana tidak ada sifat dan perilaku yang dapat berjalan beriringan, di mana kehidupan lama kita dan kehidupan baru dapat berjalan beriringan. Maka sebaiknya bahwa kehidupan lama ini berbicara tentang satu sifat-sifat karakter-karakter yang tidak memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Maka karakter kehidupan lama dan kehidupan yang di dalam Kristus itu tidak dapat beriringan berjalannya, sama seperti lampu, terang dan gelap, di mana terang dan gelap itu tidak dapat berjalan beriringan. Karena itu Bapak Ibu, di sini Paulus mau memaparkan kepada kita bagaimana aplikasi kehidupan orang percaya di dalam kasihnya, sehingga tercerminlah
kasih Allah, kasih Kristus yang telah kita terima, dan bagaimana kasih itu dapat bisa mencerminkan akan kasih yang kita terima. Yang pertama adalah kehidupan lama kita seringkali hanya berfokus dan berpusat kepada diri kita sendiri. Namun kita tahu bahwa ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, kehidupan kita tidak lagi berfokus kepada kehidupan kita terhadap diri kita, apa yang kita mau. Tetapi sekarang ketika kita berada di dalam Tuhan, kasih itu yang menolong kita untuk terus berpusat hanya kepada Allah. Berpusat kepada Allah ini akan menghasilkan kehidupan yang baru di dalamnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu adalah di dalam Kristus tidak ada lagi kesenjangan. Karena perbedaan di dalam sebuah jemaat atau perbedaan di dalam sebuah komunitas seringkali yang menjadi pemicu perpecahan di dalamnya. Kita tahu bahwa perbedaan dan kesenjangan perbedaan itu, kita tahu bahwa di antara komunitas itu berada dalam suku yang berbeda, berada dalam kebangsaan yang berbeda, budaya, status sosial, etnis. Dan perbedaan itu sebetulnya janganlah menjadi satu pemicu perpecahan di antara kita sebagai orang-orang percaya. Karena kalau kita mengedepankan yang namanya kesenjangan dalam komunitas, dalam bergereja, hal itu hal yang sangat berbahaya karena itu memicu akan perpecahan di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kesenjangan itu atau ketika kita berada di dalam Tuhan, berada di dalam Kristus, tidak ada lagi kesenjangan. Di dalam perbedaan itu tentunya haruslah sebagai orang percaya menjadi orang-orang yang saling memulihkan di dalamnya. Jangan lihat perbedaan, tetapi lihat sesama kita adalah sesama ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa panduan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan seperti Kristus. Kehidupan seperti Kristus karena kita tahu bahwa manusia itu dibentuk oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Maka kehidupan seperti Kristus itu seharusnya melekat dan harus dimiliki sebagai orang-orang percaya. Apa saja sih kehidupan yang mengarungi kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana orang lain bisa melihat kasih Allah di dalamnya? Di mana hati kita penuh dengan pengampunan, hati kita penuh dengan damai sejahtera, hati kita juga penuh dengan kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan pujian dan penyembahan hanya kepada Allah. Sehingga kepahitan di dalamnya tidak ada lagi. Maka dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya benar-benar mengarungi hidup ini sebagai orang percaya, di mana di dalamnya ada pengampunan. Apakah perubahan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Atau perubahan ini hanya semacam untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita sudah berubah, tetapi di dalamnya sangat kosong, tidak ada buah yang baik? Sesungguhnya perubahan itu haruslah benar-benar terjadi secara nyata, harus terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah bukan hanya kasih dengan kata-kata, tetapi kasih Allah berbicara tentang kebaikan Allah di dalamnya. Kebaikan Allah itu muncul dari kehidupan kita, di mana di dalamnya kita penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, adanya kelemah lembutan dan kesabaran. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaku bahwa kita orang percaya tetapi di dalamnya sangat berbeda dengan apa yang kita lihat, maka kita harus merefleksi akan kasih yang telah kita terima. Karena kasih Allah tidak dapat dilukiskan dengan apapun. Begitu artinya bahwa kasih Allah itu tidak terkira besar dan luasnya. Maka seharusnya kasih itu dapat
benar-benar bisa memberikan pemulihan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu benarkah selama ini kita sudah menjadi orang percaya? Lalu apakah selama kita menjadi orang percaya itu sudah menghasilkan proses perubahan kehidupan yang nyata? Kehidupan yang nyata ini tercermin dari kehidupan yang telah kita hidupi. Dari tutur kata kita, dari cara hidup kita, sudah benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan kita sudah berada di dalam Tuhan, biarlah proses perubahan kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar alternatif belaka, tetapi benar-benar ada perubahan dan ada Kristus di dalamnya. Mari kita merefleksikan bersama akan firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini. Bagaimana kita seharusnya sebagai orang percaya, bagaimana kita harus bertumbuh dan terus-menerus dibaharui di dalam Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang telah kami terima. Kebesaran-Mu Tuhan tidak dapat kami pungkiri, begitu besar dan begitu nyatanya kehidupan Allah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami mau dipimpin oleh Allah, kami mau dipimpin oleh Tuhan yang merupakan pemilik kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Segala pekerjaan dan usaha kami Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan berikan pemulihan lebih lagi. Berkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang berseru-seru kepadamu Tuhan, dengarkanlah setiap doa dan rintihan mereka, sehingga mereka juga bisa melihat karya Allah di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selama menikmati masa-masa Prapaskah di minggu ini, mari kita merenungi kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, karena Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk kita. Maka kita harus mengoreksi diri kita. Selamat merayakan Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.